aset semua. Pagi ini kita ada makro update ya terkait dengan indeks kepercayaan konsumen BI yang kembali dirilis untuk bulan Juni, yang secara overall masih terjaga di level optimis, namun memberikan tantangan pada sisi keseimbangan finansial konsumen. Next. Ya, jadi pada bulan Juni 2025, CCI Indonesia ini berada di level optimis dengan kenaikan yang cukup terbatas menjadi 117,8 dari 117,5 di bulan sebelumnya atau bulan Mei. Nah, kondisi ini mencerminkan stabilnya sentimen konsumen yang utamanya didorong karena kenaikan persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini yang naik menjadi 106,7. Namun kalau kita lihat laju kenaikan yang terbatas ini juga didorong oleh penurunan pada indeks ekspektasi konsumen atau IEK dari 129 menjadi 128,9 yang menunjukkan bahwa optimisme terhadap kondisi 6 bulan mendatang ini mulai tertahan. Jika dibandingkan dengan posisi Juni 2024 atau year on year basis, CCI ini justru turun 5,5 basis point yang menandakan bahwa secara tahunan kepercayaan konsumen ini cenderung melemah. Next. Nah, ini kalau kita analisis berdasarkan kelompok pengeluaran, kenaikan CCI ini banyak didorong karena kenaikan optimisme pada kelompok pengeluaran menengah, tepatnya di 3,1 sampai 4 juta per bulan, dengan kelompok pengeluaran 4,1 sampai 5 juta per bulan sebagai kelompok dengan optimisme tertinggi di bulan Juni. Sebaliknya, kelompok pengeluaran rendah dan juga atas ini justru mengalami penurunan keyakinan, di mana kalau kita analisis lebih jauh, mungkin kondisi ini bisa disebabkan karena kelompok menengah ini cenderung lebih responsif terhadap tekanan harga yang terjadi di pasar. Sementara, kelompok pengeluaran rendah ini sangat rentan dengan kondisi harga yang menyebabkan mereka kurang optimis dengan kondisi saat ini. Sementara untuk kelompok atas ini memiliki kekhawatiran khusus yang cukup besar terutama di sisi kondisi makro yang lebih luas, seperti adanya seperti gejolak suku bunga dan juga prospek pertumbuhan ekonomi domestik ke depannya. Next. Penurunan ekspektasi ini tidak lepas dari pesimisnya persepsi terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Ini kalau kita lihat di mana indeks ketersediaan lapangan kerja ini masih berada di bawah level optimis ya atau kurang dari 100, tepatnya di 94,1 di semua kelompok pengeluaran. Sehingga kondisi ini mengindikasikan bahwa ketidakpastian pekerjaan saat ini masih menjadi beban psikologis utama konsumen. Dalam konteks ini, meski konsumen merasa situasi saat ini membaik, ekspektasi ke depannya ini masih tertekan oleh kekhawatiran akan kondisi lapangan pekerjaan saat ini. Next. Persepsi masyarakat terhadap ekspektasi penghasilan dalam 6 bulan ke depan ini masih berada di level optimis untuk seluruh kelompok pengeluaran. Namun, indeks ekspektasi penghasilan ini relatif turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya, terutama untuk kelompok konsumen dengan pengeluaran yang rendah ya, yaitu 1 sampai 2 juta per bulan yang turun hingga 8,9 basis point. Selanjutnya, meskipun konsumen ini cenderung pesimis dengan kondisi lapangan kerja saat ini, namun mereka masih optimis akan adanya perbaikan ketersediaan lapangan kerja dalam 6 bulan mendatang. Artinya, optimisme ketersediaan lapangan kerja ini akan memenuhi demand terhadap lapangan kerja dalam 6 bulan mendatang. Next. Nah, di sini kalau kita lihat kondisi ini sangat relate ya dengan level inflasi Indonesia yang naik menjadi 1,87% secara year on year dengan tekanan dari kenaikan harga pangan, khususnya komoditas strategis seperti onion atau bawang merah, cabai rawit, dan juga minyak goreng. Kenaikan harga pangan ini berkontribusi langsung terhadap meningkatnya konsumsi nominal rumah tangga, meskipun secara daya beli itu tidak mengalami peningkatan. Kenaikan harga pangan yang bersifat inelastis ini memaksa rumah tangga untuk mengalokasikan proporsi pendapatan yang lebih besar ke kelompok konsumsi, sementara otomatis akan mengurangi ruang untuk mereka saving. Bila tren ini terus berlanjut, maka resiko jangka menengah adalah menipisnya bantaran fiskal rumah tangga yang pada gilirannya dapat mengurangi ketahanan konsumsi domestik terhadap shock ekonomi. Next. Nah, di sini kalau kita lihat, proporsi pendapatan masyarakat untuk tabungan menurun di bulan Juni 2025. Dengan rata-rata saving to income ratio
sebesar 14,1% di bulan Juni, ini turun dari bulan Mei sebesar 14,9%. Sementara untuk average propensity to consume ratio ini naik menjadi 75,1% dari 74,3% di bulan Mei. Dan rata-rata proporsi pembayaran cicilan atau utang atau debt to income ratio ini stabil di level 10,8% di bulan Juni. Secara keseluruhan, CCI meningkat tipis di bulan Juni ini menandakan bahwa konsumen masih percaya pada ketahanan ekonomi nasional. Namun sentimen ini terus tergerus oleh tekanan mikro, terutama pada sisi pasar tenaga kerja yang lesu dan harga pangan yang merangkak naik. Meningkatnya porsi belanja, turunnya porsi tabungan, dan stagnannya porsi cicilan ini mengindikasikan memang konsumen ini semakin terkunci ya dalam struktur pengeluaran yang tidak fleksibel dan menjadi sinyal awal adanya potensi penurunan resilience ekonomi rumah tangga. Kondisi ini perlu kita cermati bersama secara lebih dalam karena memang konsumen ini masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi kita ya dengan proporsi dengan kontribusi sebesar lebih dari 52% terhadap PDB. Jika tekanan terhadap daya beli ini terus meningkat, sementara lapangan kerja belum pulih, maka momentum pemulihan ekonomi ini bisa tertahan di paruh kedua tahun 2025. Next. Berikut untuk makro update hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Glenda.